Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Gini, sebagai penikmat taktik, kita semua tahu Liga 1 Prancis selalu punya ceritanya sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngebedah secara detail proyeksi musim 2026-2027. Nggak main-main, kita pakai puluhan ribu simulasi dari superkomputer Opta. Siapa yang bakal jadi raja, siapa yang tembus Eropa, dan siapa yang bakal terjerumus ke jurang degradasi? Siapin catatan kalian karena jujur aja, data kali ini penuh sama kejutan. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, mampukah ada tim yang ngeruntuhin hegemoni Paris Saint-Germain? Kita tahu PSG udah merajai Liga Domestik 5 musim berturut-turut. Mereka nggak cuma menang, mereka mendominasi. Tapi, ya namanya sepak bola tuh kan dinamis banget ya. Pertanyaannya, apakah dominasi ini bakal absolut lagi musim ini? Atau data Opta justru ngelihat ada celah buat kudeta? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sang Raja. Dominasi mutlak PSG. Kalau ngomongin Liga 1, jelas dong kita wajib naruh skuadnya Luis Enrique ini di bawah mikroskop. Coba perhatiin angka krusial ini, 68,1%. Yap, dari 10.000 simulasi, PSG diproyeksikan keluar sebagai juara di 68,1% skenario. Angka yang masif banget kan? Tapi tunggu dulu. Faktanya, angka ini tuh turun lumayan signifikan loh dari 78,7% di musim lalu. Kok bisa? Nah, salah satu indikator kuatnya kelihatan waktu mereka kalah 1-0 dari Lens di Trophée des Champions baru-baru ini. Kekalahan itu kayak ngasih sinyal kuat ke mesin Opta kalau PSG ini udah nggak sepenuhnya tak tersentuh. Tapi, biarpun probabilitasnya turun, mesin serang Luis Enrique ini tetap ngeri banget. Secara komparatif, dominasi mereka masih mutlak. Musim lalu aja PSG nyatatin 68,9% penguasaan bola, dan asal tahu aja nih, ini yang tertinggi di 5 liga top Eropa. Angka expected goals atau XG mereka nyentuh 72,1, ninggalin jauh pesaing terdekatnya, Lens, yang ada di angka 67,6. Dengan ngelepasin lebih dari 600 tembakan, ini tuh bukti sahih banget dari filosofi ofensif mereka yang super proaktif. Dan dominasi itu nggak cuma berhenti di sepertiga akhir lapangan. Satu aspek krusial yang kadang luput dari perhatian kita, itu tembok pertahanannya PSG. Musim lalu mereka cuma kebobolan 29 gol. Metrik tingkat lanjutnya lebih gila lagi. Expected goals against mereka cuma 31,9 dan mereka jadi satu-satunya tim yang ngadepin kurang dari 300 tembakan. Tepatnya cuma 299. Sistem pressing Enrique benar-benar matiin aliran bola lawan sejak dini. Secara taktis, bikin lawan frustrasi itu emang kuncinya mereka. Ditambah lagi nih, mereka dapat injeksi tenaga baru. Bayangin, lini serang yang diisi Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doué, dan Ousmane Dembele. Ini sih mimpi buruk buat bek manapun. Apalagi kedatangan Magnus Akliuch bikin kedalaman skuad mereka makin gak ada lawan. Terus, seberapa yakin superkomputer Opta sama mereka? Wah, sangat yakin. Dari 10.000 simulasi itu, peluang terburuk PSG, yaitu finish di posisi ke-13, cuma sebesar 0,1%. Dan peluang lolos Liga Champion nyentuh 91,5%. Mereka ini benar-benar monster metrik. Oke, sekarang kita geser ke bagian 2, kuda hitam dan perebutan zona Eropa. Sekarang kita lihat persaingan sengit untuk rebutan tiket prestisius Liga Champions. Lens berdiri paling depan sebagai penantang terkuat dengan 44,8% probabilitas lolos dan punya 9,7% peluang buat nyuri gelar juara. Di bawahnya, ketat banget. Lille, Lyon, Monaco, dan Marseille itu pada ngumpul berkerumun di kisaran 21-26%. Margin yang setipis ini artinya apa? Satu pemain kunci cedera aja atau ada blunder taktis dikit, konstelasi klasemen bisa berubah total. Tapi, angka-angka tadi tuh sangat dipengaruhi sama faktor non-teknis loh, khususnya soal perombakan manajerial. Lens, misalnya, mereka harus buru-buru adaptasi setelah ditinggal pelatih Pierre Sage, sekarang di bawah Dino Topmoller. Dan dengan masuknya Thorgan Hazard, chemistry tim benar-benar harus dibangun ulang. Di sisi lain, Lille sekarang dipegang sama Davide Ancelotti. Gimana kedua pelatih ini ngelola masa transisi, itu bakal jadi faktor penentu krusial banget buat ngamanin zona elit tadi. Marseille juga lagi ngadepin tantangan taktis yang masif. Kehilangan mesin gol kayak Mason Greenwood yang pindah ke Fenerbahce itu berdampak langsung ke prediksi Opta. Peluang Liga Champions mereka sekarang tertahan di angka 21,0%. Nyari sumber gol alternatif ini bakal jadi PR paling gede buat Marseille musim ini kalau mereka masih mau bersaing di papan atas. Lanjut ke bagian 3, zona merah, jurang degradasi. Dari panasnya persaingan zona Eropa, kita turun ke papan bawah. Wilayah di mana bertahan hidup itu jauh lebih penting daripada main cantik. Ini alarm bahaya.
Yang paling bikin kaget sih Anges. Padahal musim lalu mereka finish ke-13, tapi sekarang mereka difavoritkan buat tenggelam dengan probabilitas 35,9%. Habis itu disusul sama tim promosi Le Mans di 29,2% dan Le Havre 22,0%. Di titik kritis kayak gini, tiap laga kandang itu nilainya udah kayak emas. Dan tekanan berat ini juga ngintai tim-tim lain. Troyes, sang juara Ligue 2, diproyeksikan bakal ngejalanin musim yang berat banget dengan 11,9% peluang finish di posisi ke-17. Terus coba perhatiin Nice, tim kuda hitam ini secara statistik kembali diprediksi bakal kesulitan di papan bawah. Peluang degradasi langsungnya ada di 17,7% dan peluang masuk playoff degradasi 8,7%. Jadi ya punya nama besar di Ligue 1 itu jelas bukan jaminan keselamatan. Bagian 4. Dapur Data Super Komputer Opta. Kalian mungkin mikir, dari mana sih semua angka tajam tadi berasal? Metodologinya jelas nggak asal tebak. Pertama, superkomputer ini mengestimasi probabilitas hasil laga lewat bursa taruhan dan power rankings. Habis itu, kekuatan lawan dihitung berdasarkan data historis dan performa terkini. Terakhir, nah ini yang gila, mesin ini mensimulasikan sisa jadwal kompetisi sampai 10.000 kali. Tren dari puluhan ribu realitas ini yang ngasilin probabilitas akurat, objektif, dan pastinya bebas dari bias emosional. Ya, inilah wajah analisis sepak bola modern. Nah, dengan semua data probabilitas, peta taktis, dan 10.000 simulasi yang baru aja kita bedah, sekarang pertanyaannya saya balikin ke kalian. Berdasarkan proyeksi ini, siapa sih jagoan kalian di Liga 1 musim 2026-27? Apakah PSG bakal kembali melenggang mulus? Atau Lens bakal nyiptain kejutan bersejarah? Pelajari angkanya, percayai prosesnya. Terima kasih udah gabung di sesi analisis taktis kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah data berikutnya.